Narasumber kedua kita, dia juga senior saya yang lebih senior lagi nih. Namanya adalah Mas Army Ramadan. Aktivitasnya adalah seorang sosial media spesialis dan juga pastinya orang yang lahir di bulan Ramadan. Bener gak sih? Bulan Ramadan lahirnya? Iya benar. Ya kan? Kali ini Mas Army mau memberikan tips mengenai sosial media strategi nih. Wah, ini penting banget buat anak muda zaman sekarang ya. Gimana caranya konten kita bisa diapresiasi sama banyak orang? Langsung aja kita sambut ya, Mas Army Ramadan, silahkan. Halo, cek. Cek, udah aman? Aman. Ya. Gimana nih Mas Army, mau menjelaskan apa nih kali ini? Sosmed strategi. Sosmed strategi ya. Sekarang karena semenjak pandemi sosmed aktif banget ya. Betul. Sekarang anak muda, terus perusahaan online shop pasti mainnya di sosmed terus kan. Betul, Terus, banyak campaign gitu. iya, nah tips-tipsnya tuh kan buat sosmed, strateginya kan. Ini penting banget nih. Gimana? Udah siap? Iya benar. Siap aja. Siap terus ya. Mau langsung? Besok aja nggak apa-apa. Jangan besok dong. Langsung aja. Iya, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi kali ini saya mau sharing pengalaman, kebanyakan memang pengalaman dari saya sendiri dan juga dari teman-teman saya yang berkecimpung di sosial media tentang sosial media strategi. Mungkin dipanggil? Apa? Siapa yang manggil? Enggak. Jangan. Next. Kalau kita iseng-iseng googling di Google itu, ntar kalau misalnya nulis strategi, ntar bakal langsung muncul tuh a plan of action or policy designed to achieve a major or overall aim. Gampangnya kayak sebuah rencana atau tindakan atau peraturan yang diciptakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, jadi intinya sosial media strategi itu harus bisa menyelesaikan sebuah masalah dan juga mencapai sebuah tujuan. Benar. Nah, next. Nah, masalah-masalah apa yang mau dipecahin? Nah, ini apa nih? Contohnya kayak misalnya klien minta followers naik 2 kali lipat. Itu sering banget sih. Kan? Benar. Atau misalnya mau ada launching produk baru. Mau dipromosiin gitu. Promosi ya. Atau misalnya engagement dari konten-kontennya rendah, nggak ada yang respon nih audiensnya. Terus atau misalnya punya produk bagus dan udah lama tapi kurang dikenal, apa kurang promosinya itu gimana nih Mas? Bisa jadi itu masalah-masalah. Contoh misalnya masalah-masalah yang mau dipecahkan. Next. Nah, goals yang mau dicapai juga harus terukur, terus jelas sama rentang waktunya juga berapa lama gitu. Jadi kayak misalnya tadi ada masalah minta followers naik ya, mungkin goalsnya pertumbuhan followers sebulan berapa persen. Ya, nah, terus ya atau yang ngomongin engagement tadi, engagement rate naik sebulan berapa persen dan lain-lain lah goalsnya yang mau dicapai. Itu yang jelas harus terukur dan jelas rentang waktunya. Next. Nah, pertama-tama intinya kita harus narik data. Itu kayak kita mengambil data-data tentang dan mengaudit tentang kayak situasi dari sosial media kita sendiri itu kayak gimana. Maksudnya sosial media yang kita handle itu kayak gimana. Itu bisa diambil pakai social media analytics tools. Kayak nanti kita bakal tahu pertumbuhan followers bulanannya kayak gimana. Terus pakai aplikasi. Iya, ada toolsnya, betul. Pertumbuhan followers bulanannya kayak gimana, terus engagement rate-nya bulanannya kayak gimana. Terus kayak konten-konten yang bagus dan konten yang nggak bagus itu bakal ketahuan nanti kita bisa lihat reach atau impressionnya juga. Terus kayak topik yang sering diomongin sama audiensnya apa, terus kayak sentimen audiens, maksudnya dia positif kah, apakah negatif atau netral ternyata dengan konten-konten kita. Next. Nah, tadi ditanyain sosial media analytics tools dulu banyak banget, bisa kita milihnya juga masing-masing terserah, berbayar dan free sesuai dengan kebutuhan dan budget. Ini juga tools-tools ini sangat membantu
buat kita yang berkecimpung di sosial media sebenarnya. Nah, toolsnya itu sebenarnya dari sosmednya sendiri juga udah banyak ngasih toolsnya itu kayak Facebook Insights, Instagram Insights, dan yang lain-lain, insight yang lain. Banyak lah pokoknya, tinggal pilih. Ini lebih lagi ya, maksudnya biar lebih ngulik lagi ya. Iya benar ya, itu kalau dari yang sosmednya kan mungkin yang data-data simple. Nah, betul. Umumnya aja. Iya, dari tools-tools yang lain juga bisa kita ambil banyak-banyak banget datanya. Oke, next. Nah, data-data tadi yang udah kita ada nih, nah itu ditambahin dengan kayak tren yang sedang ada di industri yang kita mau pegang ini. Misalnya gampangnya kita misalnya kita pegang e-commerce gadget atau misalnya e-commerce otomotif, ya kita harus tahu trennya juga ya di sana kayak gimana. Iya, Terus kebiasaannya konsumen itu kayak seperti apa, benar. Itu banyak banget juga trends-trendsnya bisa kita cari di Google Trends ada banyak, atau pakai keyword white paper atau research banyak banget lah. Website ya. Iya, betul. Banyak riset tentang trend-trend itulah. Next. Nah, setelah kita tahu tadi masalah yang mau dipecahkan, goals yang mau dicapai apa, terus kita udah narik datanya, udah tahu situasinya kayak gimana sekarang, udah tahu trendsnya. Sekarang kita harus tahu siapa yang mau kita ajak ngobrol, atau kita harus menentukan target audience kita. Iya, penonton kita. Ya. Betul. Nah, ini sering banget kejadian. Kalau misalnya target kita semua orang, Mas, atau kita nggak punya orang, kan? Iya, kita nggak punya spesifik target. Nah, sebaiknya ya strategi nggak akan berjalan efektif kalau misalnya nggak ada tujuan atau target yang jelas. Iya, Jadi sebaiknya target audiens itu dipersempit. Next, dipersempit bisa sesuai demografi atau sesuai geografinya atau sesuai psikografinya juga, menyesuaikan. Jadi gampangnya, next, gampangnya kayak gini. Misalnya laptop Asus ROG, kira-kira yang punya namanya Nathan atau Haryono nih, kira-kira yang punya umurnya 25-34 kah, atau umurnya 35-44 kah, atau malah yang range di remaja 18-25. Terus kira-kira dia tuh tinggalnya di Cikarang kah, atau tinggalnya di BSD kah. Terus kita juga tahu harus menentukan kira-kira levelnya dia di level kerjanya staff atau manajer, atau gimana konsumsi medianya. Lebih mengkerucut banget gitu. Benar. Harus Kayak konsumsi medianya juga, misalnya nonton Netflix atau masih nonton streamingan ilegal. Terus jenis musik yang senang didengerin juga untuk cukup berpengaruh. Next. Ya, karena simple ya. Jadi karena kalau kita nanti udah tahu target audience kita yang spesifik itu seperti apa, nanti akan ngikutin kayak masalah yang dialami audience itu kayak gimana sih, dan gimana cara kita bisa membantu mereka, cara brand atau cara produk itu bisa membantu mereka. Itu nanti akan mengikuti setelah kita tahu target audience kita spesifik kayak seperti apa gitu. Terus juga kita juga bisa tahu gaya bahasa dan pendekatan yang akan kita gunakan seperti apa di sosial media kita. Terus yang selanjutnya juga channel yang digunakan juga, kita bisa tahu channel yang digunakan apa, serta konten-konten yang relevan buat target audience kita. Gitu. Next. Nah, dari masalah target audience itu nanti kita bisa menentukan message apa yang mau kita bawa. Iya, misalnya rumusnya kayak karena ada produk kita, karena ada keuntungan dari brand kita, maka bla 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 bla. Ya, masalahnya itu. Iya, menjawab masalahnya dari target audience itu intinya. Ya gampangnya kayak Gojek atau Tokopedia mungkin. Mulai aja dulu, pasti ada jalan. Iya, seperti itu, message yang mau dibawa kayak gimana. Next. Nah, dari target audience juga kita bisa menentukan channel apa yang akan digunakan. Kayak misalnya, bener banget. Ya kan nggak bisa kita main coba-coba, kita posting di sini aja atau posting di sini aja. Nah, dengan kita tahu target audience kita juga tahu channel apa yang akan dipakai. Kayak misalnya tadi si Haryono nggak main Facebook sama TikTok, ya udah kita nggak usah fokus di channel Facebook sama TikTok itu. Kita fokusnya di Instagram sama Twitter aja misalnya. Tetap ngincer ke target audience kita yang malah, gitu ya. bener.
Seret ya, puasa soalnya. Nah, selanjutnya adalah kita bikin kontennya kayak gimana, kontennya kayak apa. Kalau di buku-buku, kalau di orang-orang sih bilangnya bikin konten pilarnya. Oh iya. Gampangnya kayak konten pilar itu mengkategorikan atau kita mengelompokkan jenis-jenis konten kita sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan strategi kita. Jadi kita nggak bisa bikin benar fondasi dari konten-konten itu, kita nggak bisa bikin yang konten promosi aja terus gitu. Jadi harus ada pembagian jenis. Betul. Next. Jadi ya contohnya mungkin kayak gini, ada konten-konten inspiratif, ada konten yang interaktif, informatif, edukatif, juga ada promosi juga. Jadi jangan intinya jangan jualan mulu lah, jangan promosi terus. Nah juga nggak benar, dipastiin juga ini relevan sama kehidupan dari target audiensnya. Terus kalau bisa juga interaktif, ngajak ngobrol. Ini berhubungan juga sama adminnya, bisa ngobrol secara personal sama target audiensnya. Buat mancing audiens juga. Bener. Terus juga kita bisa ngangkat sesuatu yang nggak banyak orang tahu, atau malah kita kembangin dari isu-isu yang lagi rame, lagi viral. Oh iya. Iya, bisa kita angkat. Betul. Jadi antara emang orang nggak tahu atau yang emang lagi viral aja. Iya. Nah, terus kita juga kudu milih, kita maksudnya mau jadi sebuah persona yang menghibur, yang entertaining atau yang edukatif, yang ngasih informasi. Ya, betul. Ini berhubungan sama sama gaya komunikasi di konten kita. Ini akan lebih baik kalau konten tuh punya persona yang kuat, gaya komunikasinya jelas, kayak misalnya kayak anak tongkrongan atau malah serius, atau formal, bisa happy bercanda atau malah sendu kayak anak senja gitu. Ini gaya komunikasi juga cukup penting di konten kita. Next. Nah, habis itu kita bikin konten plan atau konten list atau konten kalender. Oh ini plan. Iya, kita jadi hari apa mau posting apa, jenis kontennya yang tadi konten pilar itu, jenis kontennya kayak gimana, captionnya apa. Nah itu biasanya tersusun di editorial plan tuh, ada konten kalender hari apa mau posting apa, bla 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 bla. Setiap hari udah ada. Benar. Betul. Kalau butuh template-nya juga banyak banget di download di tools yang tadi itu, juga menyediakan banyak template untuk konten kalender atau konten plan ini. Betul. Next. Nah, terakhir. Next. Tarik data dari semua yang kita dapat itu, jadiin reportnya. Oh ini evaluasi ya. Betul. Setiap ada ini pasti ada evaluasi. Iya, biasanya report bulanan sih. Jadi buat bulanan. Bulan ya. Atau per termsnya strategi itu aja. Jadi masalahnya terselesaikan nggak, goalsnya tercapai nggak. Jadi kayak ini bisa jadi evaluasi dan bisa jadi data kita buat membuat strategi selanjutnya. Gitu kira-kira. Next. Udah kelar, bener. Terima kasih teman-teman. Ya, Kompas lesu. Udah detik-detik mau buka puasa. Belum, masih lama. Halo Flash. Oh iya aman. Mari aku. Mau makan apa, Vin? Oke. Makan apa, Vin? Apa aja? Apa padang? Ada Ayam. ayam, Enggak. kikil, Jangan Ayam aja. pakai sambal nggak? bakar. Detik-detik mau buka puasa. Udah ngomongin ayam bakar. Ayam bakar ya. Udah iman kayaknya. Alhamdulillah untuk puasa ya Allah. Ya itu tadi penjelasan dari Mas Army tentang sosial media. Ini anak muda nih pasti harus nonton nih strategi sosial media nih, ya kan? Sambil nunggu nih ya, sambil nunggu ada yang komen bertanya-tanya ya kan, pada lemes sih ya mau buka udah, puasa, nggak boleh dong. Nggak boleh. Harus ada pertanyaan dong. Wah udah masuk nih. Aku dulu deh tanya, boleh nggak nih aku nanya? Boleh. Boleh Ada ya? pertanyaan satu. Iya.
dari aku nih ya, yang paling platform sosial media yang paling sering Mas Armi gunain itu apa sih? Apa aja yang paling sering? Twitter sama Instagram. Twitter sama Instagram. Sama Bigo. Wih. Enggak sih, enggak. Twitter sama Bigo. Instagram. Tapi Twitter tuh sekarang masih aktif ya? Masih aktif. Masih aktif ya. Jadi malah banyak lebih update di Twitter. Iya, biasanya kalau sekarang kan yang trending lebih cepatnya dari YouTube sama Twitter. Bener. Kalau di Instagram sebenarnya update juga, cuman dia tetap ngambil materinya tetap dari arah sana ya. Tergantung juga sih itu. Ada juga yang emang Ada juga. Instagram yang Twitter yang ngambil dari materinya Instagram. Tergantung kebijakan masing-masing akun. Cuma kalau masalah tadi Twitter itu lebih up to date sih, lebih aktual. Kayak misalnya di belakang ada kebakaran, kita tinggal nyari, ternyata udah ada yang nge-tweet. Oh, justru Udah malah lebih aktif di sana ya. lebih aktual di sana, Iya, lebih cepat lah. Lebih cepat ya. Itu. Oh, nah ini ada namanya nih namanya. Sebentar, ini Beauty Bubut. nih, ada yang nanya nih ya. Nama akunnya Yudi Bubut. Mas, di scroll dong Mas. di chatnya Sebagai itu. seorang army yang sangat militan di medsos manapun, bagaimana cara meramaikan sebuah isu? Mengingat trending Twitter paling sering didominasi tentang K-pop. Isu apa? Isu apa nih? Tergantung isu apa. Kalau emang Isu apa isunya nih? bisa Misalnya? diramein, kita bisa menunggangi K-pop itu ya udah pakai aja K-pop nggak masalah. Misalnya isu yang kemarin deh. Jangan. Apa tuh yang kemarin? Yang kemarin. Kemarin ada apa tuh? Kemarin ada apa ya? Nggak ada apa-apa. Isu yang apa ya? Yang bisa diramein menurut Mas Armi. Sebenarnya sih di Twitter emang banyak akun-akun yang K-pop itu memang. Cuma kalau misalnya emang ada trending, biasanya kalau misalnya ada yang naik tuh bisa langsung naik banget. Terutama kalau misalnya udah ada beberapa influencer, beberapa selebgram yang ngebahas itu. Udah itu isu udah langsung naik. Jadi peran influencer, peran seleb itu masih sangat seleb tweet berperan di Twitter. Oh, ada juga ya sekarang seleb tweet ya? Duluan seleb Twitter, selebgram. Iya. Oh, baru tahu justru. Iya, gitu. Nah, ada lagi nih dari akun Jauh Hari. Wah, jauh dari hari. Assalamualaikum Mas Armi dan Bayu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Jauh Hari dari Bekasi. Oh, jauh ya? Jauh. Jauh banget. Mau tanya nih Mas, menurut Mas Armi konten seperti apa yang paling masyarakat Konten pemersatu bangsa tentu saja. Konten yang paling Konten masyarakat pemersatu senengin. bangsa. Ini Apa siapa? nih? Ini Jauh Hari ini dari mana ya ini ya? Jauh Hari. Pertanyaannya Dari hari. cukup menjebak ini, pertanyaan cukup menjebak ini. Apakah ada dari kita? Kayaknya enggak deh. Mas Armi konten seperti apa yang paling masyarakat senengin? Ya, Ya, paling ya pokoknya yang senengin. sesuai sama kehidupan masyarakat. Sesuai sama apa yang Contohnya? terjadi. Contohnya nih. Contohnya kayak K-pop bisa termasuk contoh. Selain K-pop coba. Coba apa Mas? Iya. Coba dong Mas Armi, kan aku Ayo, kan masih kan Mas Armi kan lebih senior ya. Senior yang lebih senior kan. Ya udah musafir gitu. Kan senior. Teror. Kan ditangkap kan. Coba. Ada. Apa dong? Apaan? Di Jakarta. Oh baru banget itu. Oh isu teroris tuh, lagi ada isu teroris. Itu pasti di Twitter liatnya tuh barusan. Iya aja itu. Teroris di Jakarta Barat katanya baru Oh, deket ditangkap. dong dari sini. Jangan-jangan di antara kita ada. Ya. Balik ke itu Mas Jawari konten Ya, apa? Mas Jauh Hari konten. Intinya sih ya konten yang relate sama kehidupan masyarakat, maksudnya yang sesuai. Itu mengapa kita melihat sinetron-sinetron di Indonesia sangat laku karena ya sesuai dengan kehidupan yang terjadi Wah di iya tuh, masyarakat. padahal bikin kesel ya begitu. kalau nonton. Tapi aktif. Intinya relate, kita bisa relate sama masyarakat gitu. Sesuai ya. Banyak penonton yang suka. Betul. Ini ada lagi nih yang nanya, bolehkah saya bertanya? Boleh.
konten pilar tadi itu kira-kira persentasinya berapa persen ya? Kalau fullnya 100%. Kalau pembagiannya berapa persen ya tergantung dari kebutuhan brandnya misalnya, atau kebutuhan dari strateginya. Misalnya emang lagi mau ngencangin promosinya, ya promosinya persentasenya digedein 30%, 40%, konten-konten yang lain dikurangin, disesuaikan aja intinya. Oh, Kayak gitu, Presentasi. fleksibel, Siapa betul. fleksibel? Mas Selby, Mbak Selby. Mas apa mbak ini? Selby. Wow. Ini ada lagi nih. Mimin tidak Ini bertanya dari katanya. admin. Bagaimana pendapat Mas narasumber tentang buzzer, halal atau haram? Buzzer halal. Buzzernya kayak gimana dulu Mas Mimin? Mas admin. Mas admin coba buzzer yang seperti apa? Halal aja sih, asal tidak. Nggak tahu sih kalau udah bikin kerusuhan itu ya cukup abu-abu, tapi menurut saya fine aja. Tapi berpengaruh nggak sih kalau misalnya menggunakan buzzer gitu? Berpengaruh. Berpengaruh banget ya. Kemarin cukup ribut kan. Apa nih? Pilpres jelas. Oh, Dan lain-lain sebagainya. pasti ya. Iya. Ada di Pasti. setiap ini ya. Ada pertanyaan lagi? Kita masih tunggu kalau ada. Ada aku mau dibacain. Oh parah. Hah? Ada. Apa? Ada. Ada nih dari Iya, ada. dari Mas Danto nih. Disebutin. Gimana teman-teman? Oh, harusnya saya pakai kacamata tadi Mas, lupa nggak bilang. Tolong ambilin kacamata Mas, aku. kok lama-lama aku ngeliatnya mirip Dokter Boyko ya? Boyko ya? Gimana? Tahu Dokter Boyko nggak? Tahu. Nah, iya banyak teman-teman yang di kantor bilang saya mirip, tapi menurut saya enggak sih, biasa aja. Teman-teman itu salah lihat menurut. aja. Iya. Biasanya kan dari mata orang lain. Ya aja, kan? lihat mirip nggak? Enggak sih. Nah, ya udah. Enggak terlalu. Tapi kan setiap orang berbeda. Iya, pasti. makanya mungkin mata-mata teman-teman ada picak aja lagi puasa sekarang. lemas udah detik-detik mau buka puasa. Suaranya Masih dekat lama banget ya. nih. Suaranya dekat Udah banget. Kode nih. seret nih. Ada nih. Pertanyaan saya belum dijawab Mas. Yo. Di atas. Mas, saya nanya, seberapa penting sosial media buat dunia bisnis? Tergantung tetap Mbak. Dunia bisnis seperti apa? Atau apakah bisnisnya yang emang berkecimpungnya di offline aja, atau mungkin ternyata bisnisnya tuh udah merambah dunia digital? Kalau udah merambah dunia digital ya itu penting. Kalau emang fokusnya grassroots, ya pokoknya di offline dan nggak nyentuh sosial media juga nggak penting sebenarnya gitu. Jadi ya mungkin alangkah baiknya bisa mempromosikan bisnisnya di sosial media bisa, tapi emang kalau emang nggak berhubungan dengan dunia digital ya penting nggak penting jadinya itu. Next. Ini ada lagi nih yang nanya dari Mbak Nawang Wulan. Tadi ke skip ya. Mas, saya nanya seberapa penting Ya itu. sosial media. Iya. Oh itu ya. Yang baru Ya. salah nggak fokus banyak. Aku nyari-nyari, aku kira yang ini. Kok sama ya? Yang mana? Di itu Ini. aja. Mas Di up ilmu. itu tadi di up Mas, sama Mas ilmu media sosial spesialis itu Ada ilmu eksaknya kak. Ilmu eksak itu apa ya? Ilmu pasti ya. Oh, di oke. di ilmu sosial itu tidak ada ilmu pasti. Mas Yudi Bubun, tidak ada yang 100% benar, tidak ada yang 100% salah. Tergantung dari persepsi kita melihat hal tersebut. Gitu. Di dunia sosial itu semuanya abu-abu. Apa tuh? Iya, aduh, fokusnya udah lari Next, kemana-mana. ya nih, next. kan? Intinya ilmu eksaknya tidak ada. Itu ada teori-teorinya, tapi kemudian selanjutnya belajar dari pengalaman. Intinya Tetap trial ya, and intinya error. tetap Betul ya, sekali. mencoba ya. Iya, karena ilmu sosial dan media sosial itu cukup dinamis, Iya, bener banget. tidak pasti. Gitu. Nih ada lagi pendapat Mas tentang oknum penjual jualan followers, like dan lain-lain. Anda saja. Ini gimana nih pendapatnya? Ini banyak loh. Banyak. Maksudnya yang mau up gitu langsung instan ya kan? Iya, Itu betul. sebenarnya lebih Kalau instan emang ya. dilihat di luarnya doang ya bagus kelihatannya. Oh, tiba-tiba followersnya udah 100k,
atau berapakah udah naik banget tiba-tiba. drastis Bagus. gitu tiba-tiba. Cuma emang kalau dilihat dari nanti kalau kita pakai tools-toolsnya atau yang tadi kita bikin analisis untuk sosial media ini kelihatan. Kelihatan dari banget. tools kayak gitu tuh Iya, kelihatan langsung ya. kelihatan kayak tiba-tiba followersnya segini, ternyata followersnya nggak organik, ternyata followersnya bot. Terus ternyata perbandingan antara jumlah followers sama jumlah engagementnya, likes itu nggak sesuai, kayak yang terlalu jomplang gitu, itu bakal kelihatan banget. Berarti buat apa ya? Buat tampilan aja Buat intinya. dilihat doang ya. Penjual-jualan followers, like dan lain-lain itu. Jadi yang suka-suka endorse mesti punya tools-tools ini ya buat tahu Iya. biar nggak salah sasaran. Bisa, boleh. Kali aja salah sasaran. Bener sekali. Udah habis nih pertanyaannya. Oh, udah habis pertanyaannya. Udah habis. Yeay. Gak ada yang tanya lagi kira-kira. Nah, Udah dibuka-buka. Udah nih. Wis. Semangat teman-teman. mantap. Ini terakhir deh nih dari aku. Ya. Tips yang paling penting, udah ya aja. Tips yang paling penting buat pemula dalam bersosial media. Ini email. Jangan Itu nggak bisa daftar. Kuota. Iya benar. Kuota jelas. Itu faktor-faktor teknisnya. Kuota. Canda kuota ya. Tadi mau ngomong apa sih lupa jadinya. Langsung blank lah. Ya, Wangi-wangi apa nih? punya HP benar. Tadi mau ngomong apa sih? Lupa. Dengan Punya email. Apa sih tips-tips apa tadi? tips-tips. Ah, nggak yang fokus penting. udah dengar suara kresek mas. Ada tips-tips untuk pemula. Oh, intinya. Ini udah detik-detik terakhir ya. Intinya tetap Wanginya itu loh, luar biasa. Pakai cium ke sini. Yang jelas harus selalu up to date, selalu tahu tren-tren terkini kayak gimana. Terus rajin-rajin ngulik sosmednya dan sosmed yang lain juga. Rajin-rajin ngelihat ada hal baru apa. Terus rajin-rajin membaca, tidak malas membaca. Karena Iya, banyak benar. sekali dia itu sih. Baca Al-Quran. Baca apa? Betul. Baca koran. Bismillah, rekam posting. Lebih baik. Oke, siap. Mas Amir, terima kasih Terima sudah kasih. hadir di Colorful Class hari ini ya kan. Bravo. Pada lemes Benar. sepertinya. Sama Lemes. saya juga lemes. Sama. Masih 1 jam guys. Canda 1 jam. Udah cukup. Ya, Ya. gimana nih MC? Udah. Ya. Terima kasih Terima guys. kasih ya Mas Arwi. Halo.